Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita akan buka dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Di dalam segala keadaan apapun kami merasakan tangan Engkau menjagai setiap kami. Tangan Engkau senantiasa memberkati kami. Damai sejahtera sukacita itu melimpah senantiasa dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami hendak memuji, menyatakan bahwa jiwa kami senantiasa merindukan Engkau Tuhan. Biarlah roh yang ada di dalam setiap kami senantiasa bertumbuh semakin menguasai dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh memuji, menyembah Engkau, membawa seluruh anak-anak-Mu boleh memuji, menyembah Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati berkat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah sumber keselamatan kami, Engkaulah penolong kami. Oleh itu sebab itu Tuhan, jiwa kami hendak bersorak, memuji dan menyembah Engkau, menyatakan Engkau bahwa Engkaulah Yesus penyelamat kami, Engkaulah pelindung kami Tuhan. Engkaulah tempat di mana kami boleh berlindung, rasakan perlindungan, damai sejahtera sukacita Engkau melimpah di dalam kehidupan kami. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita, menuntun setiap langkah kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, biarlah di
dalam firman kita ada kepastian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, ya, saat Kau berfirman semuanya jadi Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Yesus, ku percaya padamu. Ya Tuhan, saat Engkau berfirman maka semuanya itu akan jadi Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang sebentar lagi hendak menyampaikan firman yang hendak Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan. Berkati hati kami yang mendengarkan Tuhan. Supaya kami mengerti, kami boleh makin mempercayai Engkau. Dan Engkau mampukan untuk melakukan bagian kami dengan baik, benar dan tepat seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Karena di dalam zaman ini Tuhan, hanya anak-anak yang berseru, yang senantiasa ada di dalam jalan Engkau. Itulah yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Menyaksikan kuasa Engkau, menyaksikan karya Engkau yang dahsyat Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara yang kekasih, hari ini saya ingin sekali memberikan satu tema, yaitu dipulihkan. Setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya seringkali mengalami satu keadaan yang buruk. Setiap kita anak-anak Tuhan seringkali tanpa disadari kita berada di satu posisi yang membuat kita menjerit, membuat kita kesakitan. Nah, sama juga dengan perikop hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai penyembuhan di kolam Bethesda. Wow, kita semua pasti tahu apa yang terjadi di kolam Bethesda. Nah, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti akan menyambut firman ini dengan penuh antusias. Karena setiap orang yang membaca firman, kepadanya diberikan hikmat pewahyuan yang berbeda-beda, dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, bahkan juga hamba Tuhan C. Perikopnya sama, tapi hikmat yang didapat biasanya berlainan-lainan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita buka ayat firman kita di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Saudara, kita ketahui bahwa hari raya orang Yahudi itu banyak sekali macamnya ya saudara. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perikop ini kita melihat bahwa penyembuhan di kolam Bethesda ini, kita ketahui kolam Bethesda ini memiliki gerbang 5 serambi atau 5 gerbang. Nah, yang dibahas di sini di dalam perikop ini adalah gerbang domba, di mana gerbang domba ini adalah satu tempat yang dikhususkan untuk memandikan semua binatang yang akan dijadikan korban. Baik itu memandikan burung, memandikan lembu, memandikan domba, memandikan sapi, semuanya juga akan dimandikan di dalam satu pintu gerbang ini yang bernama gerbang domba. Nah, di dalam serambi 5 ini juga kita ketahui ada gerbang singa, ada gerbang Stefanus, di mana Stefanus ini di dalam Kisah Para Rasulnya dikatakan mendapat timpukan batu dan terbunuh di sini. Tetapi yang akan kita bahas adalah kolam Bethesda ini pada perikopnya yang kelima, itu kita sebut rumah anugerah. Bethesda ini kita ketahui adalah rumah anugerah. Nah, selain rumah anugerah, Bethesda juga mempunyai arti rumah yang dipermalukan. Mengapa? Ya, ini disebut juga sebagai rumah yang dipermalukan karena seringkali rumah ini identik dengan tempat berkumpulnya orang sakit dan binatang-binatang yang akan dimandikan dalam persiapan korban ke rumah Allah. Nah, pintu gerbang domba ini adalah pintu yang paling kotor karena dipakai untuk mencuci binatang-binatang korban yang akan diberikan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita meyakini, para teolog meyakini bahwa ayah dari Maria, ibu Yesus, adalah diyakini dari imam suku Yoyakim. Nah, suku Yoyakim ini adalah orang yang mencuci binatang korban atau yang memandikan binatang korban. Ini biasanya adalah dari suku Yoyakim. Nah, yang kita lihat di dalam pasal ini, ayat di pasal 5 ini, Yesus mau datang ke kolam Bethesda. Dikatakan Yesus mau datang ke kolam Bethesda. Nah, ketika Yesus berkenan datang, ternyata Yesus ini perhatiannya tertuju kepada seorang perempuan yang sedang lumpuh, yang sudah lumpuh 38 tahun.
Kalau lumpuhnya 38 tahun, berarti usianya sudah pasti lebih dari 38 tahun. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat 38 tahun dia lumpuh. Waktu yang begitu lama sekali. Orang ini mengalami penderitaan bahwa dia tidak bisa berjalan. Kalau orang lumpuh bisa dibayangkan, dia mau ngapa-ngapain susah, dia mau bergerak susah. Nah saudara, kita melihat dari kasus orang yang lumpuh 38 tahun ini, Yesus mendatangi orang ini. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara yang kekasih, pada perikop ini kita melihat bahwa Yesus mau mendatangi orang ini. Dikatakan orang ini menarik perhatian Yesus. Nah saudara yang kekasih, ada satu berita yang menggembirakan bagi kita. Mungkin kau mengalami satu penderitaan yang sudah cukup lama. Engkau mengalami hidupmu, ekonomimu, rumah tanggamu sepertinya lumpuh. Tidak bisa berjalan, tidak ada kemajuan. Apa yang kau kerjakan sepertinya semuanya tidak ada harapan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman mengingatkan hari ini bahwa Yesus mau mendatangi Bapak, Ibu, dan saya. Yesus mau mendatangi kita. Saudara, ketika Yesus bertanya kepada orang yang lumpuh ini, jawab orang sakit ini, dia mendapatkan satu momen emas. Yesus mendatangi dia mendapatkan satu momen emas. Tetapi orang ini mengatakan bahwa ayat 7, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu bila airnya mulai goncang." Saudara, dia mulai menyalahkan keadaan. Beberapa di antara kita seringkali kita lengah, kita tidak waspada. Ketika ada momen-momen emas, ada waktu-waktu quality time dengan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, kita tidak waspada, tidak menjawab dengan cepat apa yang ditanyakan Tuhan. Dan kita seringkali lupa menyalahkan orang lain. "Tuhan, aku ini gak bisa jalan loh, aku gak bisa merangkak maju." Kalau air itu di dalam kolam itu bergoyang karena goyangan dari goncangan dari malaikat Tuhan yang diyakini bisa menyembuhkan setiap orang yang sakit yang datang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, aku gak ada yang nolong Tuhan. Saudara yang kekasih, hari ini kita diingatkan dengan lembut oleh Tuhan. Ketika ada momen-momen emas dengan Tuhan, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah kita menyalahkan keadaan. Tetap yakin, tetap percaya bahwa keadaan buruk apapun di tangan Tuhan pasti bisa mendatangkan kebaikan. Ayo, tidak percaya? Kita lihat sama-sama. Saudara, ketika orang ini masih berkelit mencari alasan, gak ada orang yang nurunkan aku Tuhan. Oh, ekonomiku berantakan karena aku ditipu si A, karena aku terlalu begini, terlalu begitu, karena aku mudah ditipu, karena aku mudah percaya. Saudara, keadaan apapun hari ini yang menimpa Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyalahkan orang lain. Saudara, karakter ini memang sudah dari awal kita mendapat contoh yang kurang bagus. Masih ingat kisah dalam Adam dan Hawa? Ketika Adam ditanya Tuhan, setelah dia ketahuan makan buah daripada buah baik dan benar, Tuhan bertanya, "Adam, apa yang kau lakukan?" Nah, kita mendapat contoh yang kurang baik Bapak Ibu Saudara. Adam mengatakan, "Wanita itu loh Tuhan yang kau tempatkan di sebelahku itu yang mengajak aku makan." Saudara, hari ini setiap kali ketika Bapak Ibu Saudara sudah
melakukan kesalahan, akui di hadapan Tuhan. Next time saya akan berbicara tentang pengakuan dosa. Pengakuan dosa kepada Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kepada orang lain, kepada hamba Tuhan, it's okay, tidak masalah. Ada proses konseling di dalam gereja, tidak masalah. Itu bisa membantu Bapak Ibu Saudara, dibantu oleh hamba Tuhan pilihan, orang-orang yang sudah dituntun untuk bisa memberikan konseling, it's okay, tidak masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara tetap harus mempunyai momen-momen tersendiri untuk mengadakan pengakuan dosa kepada Tuhan. Nah, saudara, yang kita lihat di dalam perikop ini, setelah orang ini menyalahkan orang lain, kemudian Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, yang akan kita pelajari dari ayat 8 ini, saudara. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, 1, angkatlah tilammu, 2, dan berjalanlah. 3, bangunlah, saudara, bangunlah artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mau menerima pemulihan dari Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara harus melakukan action. Bapak Ibu Saudara nggak akan mungkin bisa bangkit ekonominya, nggak akan mungkin bisa mengalami pemulihan rumah tangganya kalau Bapak Ibu Saudara pasif. Suami istri yang bermasalah harus mau bangkit dari masalahnya, meninggalkan semua masalahnya untuk mendapatkan satu jalan keluar yang bagus. Ekonomi Bapak Ibu Saudara seandainya terpuruk atau mengalami seperti orang ini, ekonomi yang lumpuh karena pandemi ini, maka Bapak Ibu Saudara harus bangun, bangkit dari keterpurukan. Tidak ada kata menyerah. Saya mengajar entrepreneurship di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Saya katakan kepada mahasiswa saya bahwa ketika kalian mempunyai impian untuk katakanlah menjadi koki, katakanlah menjadi desainer, Anda harus membawa bukti pekerjaan itu untuk dipresentasikan. Karena bagi anak-anak yang belum mempunyai modal, dia harus bisa memberikan ide-idenya untuk dipresentasikan. Nah, ketika Anda mendapat penolakan dari A, dari B, dari C, Anda harus tetap semangat. Kita semua tahu, kita semua ingat betapa ada satu tokoh fenomenal di Indonesia ini, yaitu Kolonel Sanders yang kita kenal dengan Kentucky Fried Chicken. Saudara, Kentucky Fried Chicken ini mempunyai kakek tua ini memiliki satu resep, yaitu ayam yang diberikan tepung, saudara. Tapi dia mengalami penolakan hampir 990 kali dia ditolak, kurang lebihnya, saudara. Sampai pada saat terakhir dia hampir mendekati yang ke-1000, kakek Kolonel Sanders tua ini baru diterima resepnya dan akhirnya menjadi booming. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika engkau mengalami sepertinya rumah tanggamu lumpuh, harus mau bangkit. Baik dari pihak suami, dari pihak istri, harus mau bangkit. Yaitu merubah habit yang lama. Habit yang lama suka menunggu orang lain yang menolong. Tuhan, di sini nggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun duluan, Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika engkau mengalami ekonomimu juga terpuruk, jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Percayai Bapak Ibu Saudara nggak pernah jalan sendirian. Firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan, aku Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau berjalan sendirian. Ada tangan kuat Tuhan yang senantiasa menuntun kita untuk mencapai goal-goal, untuk mencapai rencana Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Saudara, bangunlah
kita harus mau melakukan action. Masih ingat kisah Sakius? Sakius adalah orang yang berlari mendahului kerumunan orang banyak untuk melihat siapa Yesus. Mungkin di dalam Alkitab dikatakan, apakah Yesus itu? Yang gampangannya bahasa Surabayanya itu, siapa Yesus itu? Kita melihat Sakius berlari, menandakan Sakius ini memiliki karakter yang radikal. Dia ingin tahu siapa Yesus itu, karena dia sudah sering mendengar Yesus. Tapi Sakius mencari Yesus dengan radikal. Orang yang radikal itu biasanya gampangannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang nyanyi di gereja paling keras, itu adalah orang yang radikal mengikut Yesus. Siapa yang sukanya kalau dengar firman, amin, 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 itu adalah orang yang radikal mencari Yesus. Ketika dia memuji, menyembah, maka dia yang angkat tangan duluan. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Dan memang Bapak Ibu Saudara harus mengikut Yesus, mencari Yesus dengan radikal. Bisa melakukan action dengan radikal. Seandainya pun ada teman saudara, ada kanan kiri saudara mengatakan, jok banter-banter lek nyanyi, suaramu cemplang, suaramu fales. Oh, nggak usah dihiraukan saudara. Yang fales di telinga Tuhan menjadi merdu. Bahkan firman Tuhan mengatakan air mata kita, setiap Bapak Ibu Saudara yang melakukan lagi terbeban berat, air matanya ditampung di dalam kirbat Tuhan. Kirbat itu saudara seperti air minum, tempat air minum. Kalau sekarang ini zaman milenial dikatakan tremos itu loh saudara. Tapi tremos yang dari kulit binatang, itu namanya kirbat. Sebab itu Tuhan mengatakan nggak mungkin kirbat yang lama, air mata kita ditaruh di kirbatnya Tuhan. Karena kalau kirbat yang lama bisa selama-lama sudah dipakai bisa robek. Sebab itu dulu ayatnya kirbat itu dari kulit binatang ya saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap air mata kita ditampung oleh Tuhan di dalam kirbat Tuhan. Saudara, melakukan dengan action. Jangan pernah ragu. Ketika kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, maka kita harus melakukan dengan action. Bangunlah, harus bangun saudara. Dari masa lalu kita, dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang buruk, itu kita harus mau bangun. Angkatlah tilammu. Yang kedua saudara, yaitu angkatlah tilammu. Saudara, angkatlah tilammu ini artinya adalah, saudara, orang lumpuh ini ketika firman Tuhan mengangkat, angkatlah tilammu, orang ini mengambil semua tilamnya atau lemeknya saudara. Bahasanya sekarang ini mungkin tikar ya saudara, tikar atau lebih tepatnya kloso saudara ya, bahasa Jawa Timurnya kloso. Diangkat tilamnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Diberesin. Ya, Bapak Ibu Saudara harus melakukan pemberesan hidup, yaitu memiliki rumah tangga yang benar-benar kudus. Rumah tangga yang kudus, firman Tuhan mengatakan disitulah akan diberikan berkat-berkat yang dahsyat luar biasa. Bahkan anak cucu kita pun akan dibuat Tuhan seperti pohon anggur. Pohon anggur tentu saja pasti berbuah banyak, berbuah lebat, bergerombol. Kalau di Israel pohon anggurnya itu sampai hampir menyentuh tanah Bapak Ibu Saudara. Bisa dibayangkan ya saudara ya, sebab itu anggur yang terbaik seringkali kalau kita melakukan Holy Land Tour, kita pasti oleh-olehnya orang-orang tetangga-tetangga pasti nanti mintanya, Bu aku titip ya Bu, anggur ya Bu. Saya bingung saudara kalau mau bawa oleh-oleh anggur. Jadi akhirnya kita carikan botol yang seperti botolnya minyak kayu putih itu saudara. Yang penting nanti dapat satu-satu saudara, karena terbatasnya koper saudara. Jadi harus ada pemberesan hidup. Angkat tilammu itu artinya pemberesan hidup kita. Miliki rumah tangga yang benar, beribadah kepada Tuhan yang benar. Apa yang menjadi hak Tuhan, perpuluhan diberikan kepada rumah Tuhan. Karena perpuluhan itu memang untuk
membuat operasional gereja, membuat operasional rumah Tuhan tetap berjalan, dan juga memberikan kehidupan bagi hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu Saudara. Pekerjaannya juga dilakukan dengan pekerjaan yang benar. Pekerjaan yang dilakukan dengan benar mendapat berkat, berkatnya yang benar. 10%-nya disetorkan kepada milik Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara melakukan pemberesan hidup, pemberesan keuangan, 10% untuk Tuhan, itu bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Itu kita baru mengembalikan saja haknya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih memberi 10, itu haknya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara memberikan lagi selebihnya, baru Bapak Ibu Saudara dikatakan memberi. Percayai Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ketika Bapak Ibu Saudara beres hidupnya, beres dalam memberikan pekerjaannya, hasil keuntungan kita kepada Tuhan diberikan dengan baik, ada janji-janji Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Kita ketahui tingkap-tingkap langit itu seperti pintu-pintu ya saudara ya. Pintu-pintu langit akan dibuka janji Tuhan. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan kalau berjanji gak pernah lupa, gak pernah bohong. Kalau kita manusia berjanji sering lupa. Wah, saya kalau berjanji sama Ibu Gembala, Bu Esther, mohon maaf, seringkali lupa Bapak Ibu Saudara ya. Harus diingatkan lagi sama Bu Esther, saya kadang sampai malu ya saudara ya. Saya kalau syuting juga Bapak Ibu Saudara, kebetulan 8 tahun ini saya sudah bekerja sama melayani di Kota Malang ini dengan 3 televisi. Nah masing-masing syutingnya dulu enggak bisa barengan saudara karena jadwal produksinya berlainan. Seringkali saya lupa, dari 3 stasiun televisi seringkali lupa. Ini yang disebut manusia. Saya sudah janjian mau syuting, ternyata saya belum sampai rumah saudara. Saya masih ada di kantor. Dan parahnya lagi saya masih nyetok semua barang-barang saya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau nyetok di kantor kan pasti berarti berdebu, berkeringat. Padahal saya harus melayani untuk syuting produksi TV. Nah kalau syuting produksi TV harus pakai make up yang tebal ya saudara. Lalu bajunya juga pakai yang harus rapi karena disaksikan oleh orang banyak. Seringkali lupa Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya lari, apa itu namanya ya saudara ya, lari tergopoh-gopoh pulang, mandi, make up, itu sudah memerlukan beberapa jam. Dan saya seringkali untuk itu saya minta diingatkan saudara. Setiap kali mau syuting kurang 2 hari saya minta diingatkan. Karena terbatasnya kita sebagai manusia. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, yakin dan percaya, Dia tidak pernah lupa akan janji-janjinya kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Angkat tilammu pemberesan hidup, melayani Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh. Layani seperti engkau melayani Tuhan. Bukan melayani Bapak Ibu Gembala, melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa upah kita dalam pelayanan, jerih lelah kita dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Semua ada upahnya dan upah itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yaitu berjalanlah. Saudara, berjalanlah. Artinya tinggalkan semua intimidasi iblis. Wow, saudara, kalau kita mau maju, iblis itu pasti nggak mau tinggal diam. Dan iblis itu bekerja lebih daripada yang kita bayangkan. Dia kalau 24 jam, kalau bisa iblis itu bekerja sampai 25 jam, saudara. Dia ingin menghancurkan setiap anak-anak Tuhan yang masuk di dalam rencana Tuhan. Iblis senantiasa berupaya menghancurkan setiap keluarga-keluarga yang mempunyai potensi untuk masuk dalam rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika keluargamu, dalam keluargamu ada 1 orang saja yang mendekat kepada Tuhan,
Maka firman Tuhan mengatakan, satu orang saja percaya kepada Tuhan, seisi rumah tanggamu diselamatkan. Iblis gak mau kalah. Satu orang saja mendekat kepada Tuhan, dia ingin menghancurkan keluarga itu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ada anak, ada ibu, ada bapak, satu orang saja sebutlah, atau dua orang saja. Ketika ada keluargamu yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka jangan heran iblis akan berupaya melakukan berbagai cara untuk menghancurkan pelayananmu, untuk mengintimidasi pelayananmu, supaya engkau tidak masuk dalam rencana Allah, supaya engkau tidak masuk dalam kegenapan firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara harus yakin, jangan mendengar suara iblis. Hai, engkau kan dulu melakukan free sex, jangan deh, jangan jadi pelayan Tuhan, nanti engkau bakalan dicemooh. Hai, kamu dulu kan narkoba, kenapa kamu sekarang mau melayani Tuhan? Janganlah, sudah biasa aja jadi jemaat. Hai, kamu dulu kan tukang selingkuh, kenapa kamu mau melayani Tuhan? Nggak usahlah, paling nanti kamu juga ada yang tahu dilaporkan sama Bapak Ibu Gembala. Nah saudara, kita bersyukur setiap Tuhan menempatkan kita dimanapun kita beribadah, Tuhan pasti memberikan Bapak Ibu Gembala yang berhati bijaksana, mempunyai kasih seluas samudra. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlu takut. Masa lalu kita seburuk apapun, masa lalu kita sekelam apapun, kalau Tuhan saja bisa melupakan semua masa lalu kita, masa Bapak Ibu Gembala kita tidak bisa mengampuni? Benar Bapak Ibu Saudara? Pasti Bapak Ibu Gembala pasti dengan bijaksana, dengan penuh kasih, pasti mau menerima segala macam bentuk pelayanan Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara inginkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pacaran, ketika engkau sudah putus, engkau harus move on, engkau harus berjalan maju, tidak untuk menoleh ke belakang. Saudara tahu kenapa kaca spion didesain kecil? Ayo coba kalau kita balik, kaca spion itu seandainya didesain sebesar yang kaca di depan, pasti mobil kita nggak akan bisa jalan. Sama dengan kita. Jangan pernah mengingat-ingat yang lalu-lalu, yang sudah lama-lama, yang sudah di belakang. Jangan pernah kita ingat. Lupakan yang di belakang. Saudara, kita ini manusia, gak ada yang sempurna. Kalau kita pernah mengalami kesalahan, atau terjatuh, atau kejeglong, saudara. What is the meaning kejeglong? Ya, seperti itu saudara. Tapi ketika kita mau meninggalkan masa lalu kita, berjalan menyongsong hari depan bersama dengan penyertaan Tuhan, yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tidak pernah ditinggalkan Tuhan untuk berjalan sendiri. Amin. Saudara, sekalipun engkau ada dalam jebakan iblis, ada jebakan manusia, ada di dalam jebakan teman-teman yang tanpa kita sadari dia menikung kita dari belakang, oh nggak perlu khawatir saudara. Kejadian 50 mengatakan, biarlah mereka mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Tetapi di tangan Tuhan kita diubah yang jahat tadi, yang direka-rekakan orang yang jahat, di tangan Tuhan diubah untuk mengangkat hidup kita, untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Sama dengan orang ini, orang yang lumpuh 38 tahun ini, setelah dia mau berjalan, dia mau move on, meninggalkan masa lalunya yang sukaannya hanya duduk nungguin air kolam Bethesda bergerak, bergoncang karena goncangan malaikat Tuhan. Tapi Tuhan memerintahkan hari itu berjalanlah, move on, tinggalkan masa lalumu, jangan pernah ingat-ingat lagi masa lalumu. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika orang ini berjalan, ayat 9 dikatakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, ketika orang ini mau menuruti kata-kata Yesus, mengangkat tilamnya dan berjalan, orang ini sembuh. Orang yang sudah lumpuh 38 tahun, ketika dia meresponi
percakapan dengan Tuhan. Dengan Yesus dia meresponi, dia 38 tahun tidak bisa berjalan. Tetapi hanya dengan meresponi, nurut sama Tuhan, 3,8 detik dia mampu berberes, mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini tidak usah khawatir, jangan pernah ragu. Keadaan buruk yang menimpa Bapak Ibu Saudara, percayai, aku percaya Yesus akan datang kepadaku dan memberikan satu momen-momen emas, momen-momen spesial. Yesus akan bertanya kepada saudara. Ketika saudara bergaul karib melalui doa, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apa yang kau mau dariku, anakku? Cepat katakan, ya Tuhan, aku mau sembuh. Ya Tuhan, aku mau melayani engkau. Ya Tuhan, aku percaya engkau pasti memulihkan keadaanku. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa ketika ada momen-momen emas, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ambil kesempatan itu seperti yang dilakukan oleh laki-laki ini yang ada lumpuh di kolam Bethesda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, kami percaya, Bapak Ibu Saudara hari-hari ini tidak usah takut, tidak usah khawatir. Bapak Ibu Saudara tidak berjalan sendirian. Bapak Ibu Saudara tetap jemaat-jemaat yang dikenan Tuhan, jemaat-jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini ada mengalami satu keadaan yang buruk. Percayai bahwa akan ada saatnya Tuhan datang lalu bertanya, anakku, apa yang kau ingin aku lakukan? Nah saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendapat momen emas ini, cepat katakan apa yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang ahli membuat mujizat. Kalau orang yang lumpuh 38 tahun ini bisa disembuhkan hanya dalam 3,8 detik setelah dia berbenah diri, dia mengangkat tilamnya, melakukan pemberesan hidup dan dia mampu berjalan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sama, anak-anak Tuhan yang dikenan. Percayai Bapak Ibu Saudara, dalam tempo yang singkat Tuhan pasti memberikan mujizatnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti setelah firman ini ditutup, Bapak Ibu Saudara pasti mendapat perlindungan, pemulihan, dan berkat yang dari Tuhan, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dari hati. Tuhan menyediakan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan berhenti menyampaikan firman, tetapi saya percaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kita, sehingga firman ini akan terus bekerja di dalam hati, roh, dan jiwa Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akan tutup ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Mari Tuhan lawat kami. Curahkan roh-Mu yang kudus bagi kami. Mampukan kami untuk mengangkat kaki kami meninggalkan dosa dan kembali pada jalan yang benar. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Ditambahi lagi. Dan jadikan kami satu hati, satu visi, satu langkah. Sehingga langkah kami bisa jadi derap langkah pasukan surgawi yang menyongsong Tuhan datang kali yang kedua. Kuatkan umat-Mu Tuhan dan berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.